Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi aku udah tahu banget nih ya, kalian tuh banyak yang suka sama film zombie. Makanya aku bikinin lagi nih film zombie spesial untuk kalian. Judulnya Soul Station. Menurut aku ini salah satu film animasi zombie yang terbagus sih sejauh ini. Ceritanya tentang serangan wabah zombie yang lagi-lagi terjadi di Korea. Nah, tapi walau cuma animasi, kalau zombie Korea sih udah pasti ya, tetep aja zombinya barbar. Bakal ngeri banget guys. Oh ya, kemarin aku juga baru upload film zombie Jepang terbaru yang lagi viral. Itu seru banget. Aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis kalian tonton yang ini, tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film kelihatan nih ya, ada kakek-kakek yang terluka parah di lehernya, seolah kayak abis digigit sesuatu. Sedihnya karena kakek ini cuma seorang pengemis, makanya gak ada satupun orang yang mau nolongin. Si kakek udah kelihatan lemah banget dan cuma bisa duduk di pinggir stasiun. Gak lama muncul kan nih satu temennya yang pengemis juga. Ngeliat kondisi si kakek, temennya panik kan. Akhirnya nyoba nyari bantuan ke klinik. Sayangnya suster di sana ngasih tahu kalau kliniknya lagi penuh. Di situ ternyata ada banyak preman yang kayak numpang tinggal di klinik guys. Ngeselinnya mereka nggak mau pulang. Jadinya nggak ada ruangan yang cukup untuk orang-orang berobat. Kondisi si kakek semakin parah guys. Temennya ngelapor ke petugas stasiun malah diusir. Karena sulit banget dapat bantuan, akhirnya pria ini beli obat seadanya di apotek dan langsung buru-buru dianterin buat si kakek kan. Karena udah kelamaan gak dapet pertolongan, nyawa si kakek ternyata udah gak selamat. Si temennya yang sedih ini ngelapor kan ke polisi. Anehnya pas polisi datang buat ngecek, jenazah si kakek udah ngilang. Pria ini diomelin, dikira halu. Nah, tapi dia jadi mikir, apa mungkin sebenarnya si kakek masih hidup kali ya? Jadi dia cari-cari tuh di sekitar stasiun. Dia malah ngeliat ternyata si kakek udah jadi zombie yang makan orang. Bahkan pria ini juga langsung jadi korban. Di sisi lain ada sepasang kekasih yang lagi berantem nih. Yang cewek namanya Hyesun dan yang cowok namanya Kiwung. Setiap hari kerjaan Kiwung cuma nongkrong di warnet, main. Padahal keuangan mereka lagi sulit. Ya, tapi udah berkali-kali dibilangin, tetep aja nih Kiwung gak mau berubah. Karena udah bete banget, Hyesun mutusin buat jalan-jalan sebentar kan. Dia pengen nenangin diri dulu. Makanya nih setiap Kiwung nelpon selalu ditolak. Padahal ternyata tadi tuh Kiwung didatengin sama bapak-bapak yang bilangnya sih ayahnya Hyesun. Katanya Hyesun tuh udah lama kabur dari rumah. Dan si ayah sampai heboh karena pengen cepat ketemu anaknya lagi. Nah, tapi karena Hyesunnya susah banget buat dihubungin, Kiwung akhirnya ngajakin si ayah ikut pulang ke kosannya dulu. Siapa tahu Hyesun ada di sana kan. Baru aja sampai, di situ malah kelihatan ada tetangga sebelah yang lagi diserang sama istrinya sendiri yang berubah jadi zombie. Ayahnya Hyesun langsung ketakutan dan nutup pintu. Si Kiwung yang gak tahu apa-apa malah ngebuka pintunya lagi. Jadinya ya zombinya masuk dan nyerang. Setelah zombie yang ini udah berhasil dikalahin, pria yang tadi kegigit juga berubah jadi zombie kan. Gak tahu lagi deh mau kabur kemana. Kiwung dan ayahnya Hyesun cuma bisa sembunyi di toilet. Sementara Hyesun yang galau lagi jalan-jalan di sekitar stasiun kan. Dia bingung ngelihat orang-orang kok pada lari. Ya udah dia ikutan lari aja. Dan ternyata mereka tuh lagi dikejar-kejar zombie kan. Hyesun dan beberapa orang lainnya langsung kabur ke kantor polisi. Zombinya ngikut, bahkan berhasil nerobos. Keadaan di situ jadi kacau.
Orang-orang ini cuma bisa berlindung di balik sel penjara. Sementara di depannya udah penuh sama zombie-zombie yang pengen makan mereka. Balik lagi ke kondisi Ki-woong dan ayahnya Hye-sun nih ya. Untungnya karena kamar kosannya itu ada di lantai paling atas, jadinya jarak ke atap jadi deket kan nih. Mereka berdua jadi bisa manjat kabur sebelum zombinya nerobos. Dan dari atap kelihatan nih ya, kondisi jalanan ternyata udah kacau banget. Penuh zombie di mana-mana. Nah, karena di bawah mobil si ayah terkepung sama zombie, Ki-woong akhirnya disuruh turun duluan buat ngalihin perhatian. Ayahnya Hye-sun akhirnya berhasil tuh masuk ke mobilnya. Dan walau sempat dikejar-kejar zombie, mereka berdua masih selamat dan bisa kabur dari tempat itu. Sementara kondisi di kantor polisi bener-bener kacau ya. Karena salah satu polisi yang berlindung di dalam sel penjara ternyata ada yang udah kena gigitan dan berubah jadi zombie. Beruntung karena tadi sempat ngerebut tembakan polisi, Hye-sun dan satu bapak ini berhasil bertahan. Bahkan gak lama pasukan polisi dan mobil ambulans juga datang. Mereka berdua tertolong. Di perjalanan, Hye-sun langsung ngabarin pacarnya kan kalau dia lagi menuju rumah sakit. Ki-woong juga ngasih tahu kalau dia lagi bareng ayahnya Hye-sun. Akhirnya mereka janjian nanti ketemu di rumah sakit aja kan. Di situ petugas kesehatannya bilang kalau kondisi rumah sakit tuh lagi penuh sama orang-orang yang terluka karena kena gigitan. Lah, ngedenger itu Hye-sun dan si bapak langsung panik dong. Karena orang-orang yang kena gigitan kan bakal berubah jadi zombie. Jadi artinya ya rumah sakit itu udah pasti bakal penuh sama zombie. Si bapak heboh minta pengen turun. Sialnya si supir jadi kehilangan kendali dan ambulansnya jadi terguling. Beruntung Hye-sun dan si bapak masih selamat. Sekarang mereka harus cari jalan yang sepi kan biar aman dari zombie. Jadi mereka ke stasiun dan jalan di rel kereta api. Sialnya karena itu di bawah tanah, gak ada sinyal. Hye-sun jadi gak bisa ngabarin pacarnya kalau dia gak jadi ke rumah sakit. Di sisi lain, Ki-woong dan ayahnya Hye-sun udah sampai kan nih di rumah sakitnya. Karena Hye-sunnya gak bisa dihubungin, si ayah akhirnya nekat ngecek langsung ke dalam. Dan ya bener aja, kondisi di rumah sakit itu udah kacau, penuh zombie. Ki-woong yang ngejaga mobil juga hampir aja diserang zombie. Untungnya si ayah gercep nolongin dan mereka langsung cepet-cepet kabur dari situ. Balik lagi ke Hye-sun nih ya. Setelah jalan cukup jauh, mereka akhirnya sampai juga kan nih ke stasiun berikutnya. Kirain udah beda daerah, kondisinya udah aman. Ternyata sama guys, stasiun itu penuh zombie juga. Jadi ya terpaksa walau udah lelah, Hye-sun dan si bapak harus lanjut jalan nyari tempat yang aman. Begitu keluar dari stasiun bawah tanah, handphonenya Hye-sun langsung dapet sinyal kan. Dia langsung heboh ngabarin pacarnya. Ya gara-gara terlalu berisik, zombie-zombie yang ada di sekitar situ jadi pada kepancing kan. Hye-sun dan si bapak jadi harus lari dari kejaran zombie. Untungnya gak jauh dari situ ada sekelompok orang yang kayak ngebentuk batasan perlindungan. Hye-sun dan si bapak ditolongin. Dan di balik batasan itu juga ternyata ada banyak orang-orang yang berlindung. Sedihnya orang-orang yang ada di sana juga terpojok karena dari arah belakang mereka harus tetap ngelawan zombie. Sementara di depan dijaga banyak tentara perbatasan wilayah yang ngelarang mereka nerobos masuk. Soalnya mereka khawatir virus zombinya ikut nyebar ke wilayah itu kan. Ya sialnya orang yang berjuang di belakang gak sanggup ngelawan para zombie. Dan ngelihat zombie yang datang semakin banyak, si bapak ngotot mau nerobos. Jahatnya siapapun yang berusaha ngelewatin perbatasan bakal ditembak. Bahkan dilemparin gas air mata supaya pada bubar. Di saat bersamaan, Ki-woong dan ayahnya Hye-sun juga udah sampai di sekitar situ. Mereka nyariin Hye-sun kan. Kacaunya batasan itu udah diterobos zombie. Dan karena udah gak ada jalan keluar, Hye-sun akhirnya ngikutin pria ini nih manjat di atas kabel. Zombie-zombie yang ada di bawah berusaha ngegapai kakinya. Pria itu mau nolongin Hye-sun, malah dia yang jatuh dong dan jadi korban zombie. Setelah berhasil manjat, Hye-sun kira di dalam gedung aman kan nih. Ternyata sama aja. Di dalam dia juga dikejar-kejar zombie. Apes banget dah. Jalan kabur satu-satunya
Hyesun harus jalan di atas kerangka besi ini. Dan itu kan di ketinggian. Dengan hati-hati Hyesun berusaha ngelangkah dan untungnya selamat. Kali ini dia juga berhasil nemuin sebuah apartemen yang kondisinya benar-benar aman. Hyesun langsung ngabarin Ki-woong yang masih sama ayahnya buat nyusul kan. Setelahnya Hyesun udah bener-bener lemes nih ya. Sampai akhirnya pacarnya sampai. Tapi plot twist banget dong guys. Bapak-bapak ini tuh ternyata bukan ayah kandungnya Hyesun. Si bapak cuma ngebohong. Aslinya dia tuh bos jahat yang dulu ngejadiin Hyesun budak karena punya banyak utang. Makanya Hyesun tuh kabur dari rumah karena takut sama bapak ini. Sedihnya karena Ki-woong berusaha ngelindungin Hyesun, dia akhirnya malah dihabisi sama bapak jahat itu. Hyesun cuma bisa lari dan sembunyi. Dia nggak mau kalau sampai ketangkep dan dibawa sama bos jahat itu lagi. Sambil nyari Hyesun yang sembunyi, si bos jahat bilang kalau sebenarnya ayah kandungnya Hyesun udah lama meninggal karena sakit. Di situ Hyesun yang sedih semakin kuat tekadnya buat ngelawan. Sayangnya Hyesun tetap aja kalah. Tapi guys, tadi pas gelantungan di kabel, kakinya Hyesun sempat kecakar zombie kan. Dan ternyata sama ya, virus zombie bisa nular lewat cakaran. Si bos baru sadar, tapi ya udah telat ya guys ya. Dia keburu jadi makanan pertamanya zombie Hyesun. Pada akhirnya situasi di sana juga bukannya membaik, malah makin kacau. Orang-orang makin banyak yang berubah jadi zombie. Dan ceritanya sampai situ aja guys. Duh, gimana sih ya ini, wabah zombinya terlalu kacau. Pemeran utamanya aja nggak selamat. Kameramen kira-kira selamat gak ya guys? Menurut kalian seru gak nih film zombinya? Kalau menurut aku sih seru ya, walau film animasi. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.